Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips atau tata cara bagaimana awal mula belajar menulis huruf hijaiyah atau belajar menulis huruf Arab. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum belajar menulis huruf Arab itu harus diawali dengan belajar menulis sebuah titik. Karena bagaimanapun juga titik itu merupakan standar pengukur untuk tinggi sebuah huruf ataupun lebar dari sebuah huruf. Jadi sebelum kita belajar menulis huruf hijaiyah, kita harus terlebih dahulu belajar menulis titik. Sebelumnya saya di sini menggunakan pena kaligrafi ya, yang terbuat dari bambu. Ini bambu biasa yang sudah kering. Nah, nanti untuk belajar menulis huruf hijaiyah usahakan ujung penanya seperti ini, karena untuk belajar menulis titik pun patokannya ya harus menggunakan pena seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ada pena yang ujungnya di bawah, yang seperti ini. Kemudian ada pena yang ujungnya di atas. Nah, seperti ini. Patokannya juga sama ke garis juga ya. Jadi untuk belajar menulis titik juga di samping pena kaligrafi atau pena alat tulisnya seperti ini, kita juga berpatokan ke garis. Jadi sebelum belajar menulis titik, kita harus buat garis seperti ini dulu. Nah, untuk bentuk titiknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Bentuknya mirip seperti ketupat. Nah, ini bentuk titiknya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang masih ragu untuk membuat titik, bisa berpatokan ke garis. Misalkan gini ya. Nah, ujung pena bawah itu harus menempel ke garis sebelah kiri. Kemudian ujung pena atas yang ini itu harus menempel ke garis sebelah kanan ke sini. Contoh misalkan seperti ini ya. Awal mulanya seperti ini. Kita tempelkan dulu seperti ini. Jadi ujung pena bawah itu sudah menempel ke garis sebelah kiri. Kemudian kita tarik ke bawah sampai ujung pena atas menempel ke garis sebelah kanan. Nah, jadi ujung titik, ujung kanan titik dengan ujung kiri titik sama-sama menempel ke garis. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau mau belajar menulis titik ya berpatokan ke garis aja dulu, biar nanti titiknya terlihat rapi dan juga terlihat sama dari semua titik itu. Misalkan gini ya, saya contohkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, itu cara untuk belajar menulis titik. Nah, sekarang gimana kalau misalkan titiknya dalam bentuk vertikal ke atas? Bisa kita sama seperti ini ya. Kita buat garis dulu, garis vertikal seperti ini. Cara buat titiknya sama seperti tadi. Berarti sekarang patokannya ujung pena atas itu menempel duluan di garis sebelah atas seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah sampai ujung pena bawah menempel ke garis yang di bawah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya ulangi. Nah, seperti ini. Nah, saya coba menggunakan tinta yang warna biru biar kelihatan. Misalkan gini. Nah, gitu ya. Jadi besaran dari semua titik, dari titik pertama sampai titik yang terakhir itu besarnya sama. Nah, jadi teman-teman, sebelum belajar menulis huruf hijaiyahnya, usahakan terlebih dahulu belajar menulis titik. Nah, sekarang kita coba gabungkan antara titik dengan huruf hijaiyahnya. Misalkan
kita coba menulis huruf alif aja dulu ya. Dan alif merupakan huruf pertama di dalam urutan huruf hijaiyah. Dalam kaidah khot naskhi, bahwa alif itu tingginya 5 titik. Kita coba bikin titiknya dulu ya. 1, 2, yang ketiga, 4, nah 5. Kalau huruf alif tingginya 5 titik, berarti tinggi huruf alif ya hanya segini tingginya, hanya sebanyak 5 titik. Nah, standar tinggi titik untuk huruf hijaiyahnya itu tergantung dari mata penanya masing-masing ya. Karena saya menggunakan mata pena yang sebesar ini, berarti ya tingginya juga ya berarti segini. Karena ukuran titik juga pasti mengikuti dari besaran pena. Nah, kalau misalkan saya menggunakan pena yang lebih kecil lagi, misalkan ujung pena yang kecil seperti ini, nah seperti ini, itu pasti besaran titik ataupun tinggi alif juga pasti lebih kecil ya. Jadi tinggi dan besarnya sebuah huruf hijaiyah itu tergantung dari sebuah titik, dan besaran sebuah titik itu tergantung dari tergantung dari mata penanya masing-masing. Tergantung dari mata penanya. Nah, sekarang kita buat huruf alifnya. Caranya gini. Nah, huruf alif itu ditulis tidak lurus ya, maksudnya tidak lurus seperti ini, tapi sedikit miring, ada kemiringan dari bentuk yang ada di atas ini, bentuk atasnya lebih condong ke arah kiri, dan kemiringannya itu sebesar setengah titik. Nah, setengah titik segini, kemiringannya segini. Nah, huruf yang sama dengan huruf alif, misalkan huruf lam. Huruf lam juga sama, tinggi huruf lam itu sebesar 5 titik, sama seperti alif. Misalkan gini. Nah, kemudian kita bikin ekornya ya. Ekor huruf lam. Nah, kalau kita bikin huruf lam, itu di atasnya harus ada tanda yang miring seperti ini. Nah, kalau dalam kaidah khot ini disebut dengan tarwis. Nah, huruf-huruf yang menerima tarwis itu, satu huruf lam, kemudian yang kedua huruf kaf. Kaf dalam bentuk tunggal. Kalau kaf yang ada di awal kalimat, tengah kalimat, ataupun akhir kalimat itu tidak menerima tarwis. Nah, kaf yang bentuknya tunggal itu menerima tarwis. Contoh misalkan, tinggi huruf kaf juga sama ya, seperti tingginya alif, yaitu 5 titik. Nah, ini kaf tunggal, atasnya harus dikasih tarwis, sama seperti bentuk huruf lam. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti ketika teman-teman menulis huruf hijaiyah, usahakan kemiringannya harus sama ya. Jadi dari setiap huruf yang ditulis itu kemiringannya harus sama. Alif kemiringannya setengah titik, kemudian
lam juga sama, kemiringannya itu setengah titik, kaf juga sama, ini kemiringannya setengah titik ya. Jadi biar terlihat rapih antara masing-masing huruf. Jadi huruf-huruf yang bertiang seperti alif, lam ataupun kaf, usahakan kemiringannya itu harus sama biar terlihat rapih. Nah, jadi teman-teman, itu merupakan tips awal ya, atau cara awal sebelum kita belajar menulis huruf-huruf hijaiyah atau belajar menulis huruf Arab. Jadi saya sarankan lagi, sebelum kita belajar menulis huruf-huruf hijaiyah yang lainnya, usahakan teman-teman belajar dulu menulis titik. Nanti kalau misalkan sudah mahir menulis titik, baru kita belajar menulis huruf hijaiyahnya. Karena bagaimanapun juga titik itu merupakan aspek terpenting dalam menulis huruf-huruf Arab. Karena titik ini merupakan standar pengukur tingginya huruf ataupun lebar dari sebuah huruf. Ini mohon maaf ya kalau lightingnya sedikit menghalangi tinta yang tadi saya goreskan. Intinya dalam sebuah belajar itu harus ada kesungguhan. Jadi di mana teman-teman bersungguh-sungguh dalam belajar, saya yakin pasti akan membuahkan sebuah hasil. Intinya bersungguh-sungguh dan juga sabar. Terima kasih. Mungkin hanya itu ya tips awal dalam belajar menulis huruf hijaiyah. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Nanti kedepannya kita akan belajar menulis huruf hijaiyah yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.